Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita siapkan hati, kita minta hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kekal di sorga, kami sungguh bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di saat ini kembali kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi setiap hati, pikiran, kehidupan kami. Dan biarlah di saat ini ketika kami akan membaca firman-Mu, kami akan mengerti, kami akan memahami, dan terlebih kami mampu untuk melakukannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran kasih Kristus, dan kami mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan setiap kehendak-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat. Maka bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan yang akan kita renungkan saat ini yaitu dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20 dengan judul perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita saat ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang prajurit yang hebat, selain harus memiliki alat utama sistem senjata atau peralatan pokok yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, tetapi juga yang terpenting adalah memiliki jiwa yang militansi, tangguh dalam berjuang atau berperang, dan profesionalismenya, bertanggung jawab, memiliki semangat yang tinggi dan berintegritas. Yang utama bagi seorang prajurit yaitu kedisiplinan, keberanian, kesiapan perang, bela diri, dan memiliki fisik yang prima. Seorang prajurit dilatih dan dididik untuk perang, dan kalau berperang berusaha mendapatkan kemenangan. Ada ungkapan yang cukup dikenal di kalangan militer, yaitu lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah di medan tempur. Apa artinya ungkapan ini? Maksudnya ialah seorang prajurit harus berlatih sebaik mungkin
supaya memiliki mental yang kuat, fisik yang prima, agar saat bertempur ia mampu menghadapi dan melawan musuh sehingga menang dalam pertempuran. Seorang prajurit yang tidak berlatih dengan serius sehingga tidak menguasai berbagai strategi perlawanan, tidak mempersiapkan berbagai perlengkapan senjata perang, bukan tidak mungkin dia dapat saja kalah di medan pertempuran. Nah, saudaraku, ibarat seorang prajurit, kita pun berada di medan pertempuran. Tetapi peperangan orang percaya bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan lagi pertarungan secara fisik, melainkan peperangan rohani, yaitu dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Tentu yang dimaksud Paulus dengan pemerintah dan penguasa di sini ialah para pemimpin yang hidup dalam kejahatan, para pemimpin yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan, yang menghambakan diri pada roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, yang memimpin dengan cara kekerasan, otoriter, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena memang kota Efesus selain dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga dikenal sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis yang terbesar. Dewi Artemis ini dipandang sebagai pembawa atau penghalau penyakit, khususnya pada perempuan, dan juga dianggap dapat menolong dalam proses kelahiran. Karena itu Paulus sekalipun dia berada dalam penjara karena memberitakan Injil, Paulus tetap mengajak umat Tuhan untuk memperkuat dan memelihara iman, yaitu di dalam kekuatan kuasa Allah. Nah, bagaimana caranya supaya iman tetap kuat? Yaitu dikatakan dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus mendorong orang percaya untuk berdiri tegap. Artinya jangan lengah dan berpuas diri karena iblis dengan segala cara dan di mana saja, di segala tempat dan kapan saja dapat melancarkan serangannya, godaannya, rayuannya, bujukannya begitu sangat menggiurkan. Iblis selalu menawarkan sesuatu yang tampaknya dapat memberi kesenangan, kenikmatan, membuat banyak orang mudah terlena, terbuai. Padahal semua itu hanyalah sesaat. Karena itu Paulus katakan orang percaya hendaklah selalu memperlengkapi diri dengan berbagai perlengkapan senjata Allah. Lewat bacaan kita saat ini, Rasul Paulus dalam suratnya, dia menggunakan kiasan perlengkapan senjata perang yang digunakan lengkap oleh bala tentara Romawi. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu fungsinya untuk mengikat. Artinya bahwa kebenaran itu harus terus mengikat, harus terus melekat di dalam diri kita sebagai orang beriman. Tapi kebenaran yang dimaksud bukanlah kebenaran menurut ukuran manusia, melainkan berdasarkan kebenaran Allah atau kehendak Allah. Jadi dalam segala sesuatu kita harus memegang prinsip-prinsip kebenaran, yaitu kebenaran Allah. Kita harus menjaga dan melakukan kebenaran karena kita adalah prajurit Kristus. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah itu terbuat dari bahan besi sebagai pelindung tubuh dari serangan musuh. Jadi baju sirah keadilan artinya keadilan dari Tuhan itulah yang akan melindungi kita sehingga kita tidak mudah celaka terhadap serangan musuh. Kaki berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apa artinya kaki berkasut kerelaan? Artinya bahwa kita sebagai orang percaya terpanggil untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Maka kita harus terus bergerak melangkah
dengan kaki yang berkasut kerelaan. Dengan tulus hati kita memberi diri dan hidup kita untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang dari Tuhan. Selanjutnya perisai iman. Perisai itu untuk apa? Yaitu alat yang dipakai untuk melindungi, menangkis serangan. Firman Tuhan akan menjadi perisai iman dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu memproteksi diri. Ketika kita selalu mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, maka kita dapat menguasai diri dan melindungi diri dari serangan dan ancaman kuasa kegelapan yang dapat mencelakakan kita. Berikutnya ketopong keselamatan. Ketopong itu digunakan di kepala, alat untuk melindungi bagian kepala sebagai lambang keselamatan, yaitu keselamatan dari Tuhan. Kemudian pedang roh, itulah firman Allah. Seperti pedang, iman kita harus dipertajam, diasah setiap hari dengan firman Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan, maka itulah yang akan selalu membuat iman kita tetap dikuatkan, serta dengan doa dan permohonan dengan sungguh-sungguh. Doa sebagai senjata rohani bagi orang percaya untuk menghadapi peperangan rohani dari kuasa-kuasa yang jahat di tengah dunia yang jahat, sehingga Roh Kudus akan senantiasa memampukan kita untuk mematahkan serangan iblis. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, musuh utama kita dalam peperangan rohani adalah kuasa iblis, dan ia tetap aktif dan akan terus aktif dengan berbagai tipu muslihat untuk melemahkan iman kita dan menjauhkan kita dari Allah. Oleh sebab itu, jangan kita merasa bahwa diri kita kuat hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita manusia ada batasnya. Kita harus menyadari bahwa kita lemah dan terbatas. Tetapi kekuatan kuasa Allah itu sempurna dan tak terbatas. Karena itu kita harus mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena iblis selalu ada di sekitar kita dalam berbagai bentuk dan wujud. Iblis tahu persis di mana titik kelemahan kita. Sehingga kalau kita tidak membentengi diri dengan perlengkapan senjata Allah, maka di titik kelemahan itulah kesempatan bagi iblis untuk melemahkan dan menjatuhkan kita. Seperti contoh ketika masih ada iri hati, kesombongan, dendam, amarah, maka iblis dapat saja memanfaatkan hal-hal itu, hal-hal yang jahat, sehingga membuat kita tidak lagi bertindak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi kita bertindak sesuai dengan keinginan kita, mengedepankan ego kita, dan pada akhirnya membawa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Segala hal yang menyenangkan seperti harta benda, kekayaan, popularitas, jabatan, kekuasaan, atau juga sebaliknya, tantangan, pergumulan, kesusahan, kesulitan ekonomi, pergumulan sakit yang tak kunjung sembuh, semua itu dapat saja dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga mudah sekali tergoda dan terjebak untuk mencari kekuatan di luar Tuhan. Kekuatan gaib di bawah kuasa iblis yang dianggap dapat memberi keuntungan, kemujuran, kesembuhan, dianggap dapat memberi jalan keluar, jalan pintas sehingga tidak perlu bersusah payah. Begitu juga sebagai orang muda dalam pergaulan, banyak sekali godaan dan cobaan. Tetapi juga sebagai orang yang sudah berkeluarga, seringkali diuji, tergoda untuk berselingkuh. Apakah kita akan tetap setia terhadap pernikahan kita, pasangan hidup kita? Pada kenyataannya, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang melakukan hal-hal yang menyimpang, tetapi menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Seperti contoh, tindakan korupsi, menjalin hubungan, apakah itu hubungan gelap ataupun secara terang-terangan dengan wanita lain, dengan laki-laki lain.
seks bebas, menyebarkan hoaks, fitnah, tindakan-tindakan kriminal, pembunuhan berencana, dan berbagai tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Dan semua itu adalah bentuk pekerjaan dari iblis. Karena itu lewat firman Tuhan saat ini, kita diajak, dinasihati untuk senantiasa memperlengkapi diri kita dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita siap mengadakan perlawanan terhadap serangan dan ancaman yang bisa datang kapan saja dan di mana saja tanpa kita duga. Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita membentengi diri kita dengan perisai iman, hidup dalam kebenaran, dalam keadilan, kesetiaan, hidup dalam firman, dan dalam doa. Itulah kekuatan kita, itulah perlindungan kita, itulah perisai dalam kehidupan beriman kita. Dengan mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang militan. Sebagai pejuang Kristus, prajurit Kristus, kita harus memiliki iman yang kuat dan berani untuk menolak segala bentuk tawaran iblis. Tidak berkompromi dengan segala bentuk kejahatan, tetapi juga tidak mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan kebenaran. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yaitu kemenangan rohani, kemenangan iman di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, firman kehidupan, terima kasih untuk firman-Mu. Sinarilah kami dengan cahaya kebenaran-Mu. Mampukanlah kami untuk menyuarakan kebenaran berdasarkan kehendak-Mu. Kiranya kebaikan, keadilan, kesetiaan, keberanian, dan kerelaan memberitakan Injil terus mewarnai kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu melawan segala tipu muslihat iblis, sehingga kami tidak mudah tergoda untuk melakukan apa yang jahat. Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, senjata rohani, dan dengan pertolongan kuasa-Mu Tuhan kami dimenangkan. Iman kami tetap teguh, bersandar, dan berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.